Siap, Pak. Ya, sudah. Ya. Pendidikan saya tanya di SD, SMP, SMA. Alhamdulillah, saya SD-nya di SD Negeri 3 Paseno, Kabupaten Sidrap. Kemudian saya lanjut di MTS Baranti, sama masih di Kabupaten Sidrap. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMA, SMA Negeri 1 Pancarjang. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Stain Parepare. Afwan, belum IAIN waktu itu ya. Sekarang dulu masih Stain, sekarang sudah IAIN. Stain Parepare, Pak. Oh, iya. Oh, terangkat di Jeneponto ya. Alhamdulillah, Pak. Betul. Oke. Jadi ini berapa tahun mengajar bahasa Arab? Alhamdulillah, saya mengajar bahasa Arab itu sejak tahun 2015 bulan 7 di MTS 1 Sidrap. Selesainya di Stain Parepare tahun berapa? Saya selesainya, Pak, tahun 2015. Siapa yang ngajar guru bahasa Arabnya di sana? Yang mengajar di sana guru bahasa Arabnya Ustaz Kaharudin Ramli, Pak Dokter. Dokter Ustaz Kaharudin Ramli dan juga Ibu Haja Nur Eda. Bu Herda. Ustaz Iqbal tidak mengajar bahasa Arab. Mengajar juga Pak Dokter. Ustaz Iqbal. Beliau mengampu mata kuliah Imla kalau tidak salah. Iya. Oh, ya, Imla. Kalau Pak Muhyiddin belum dapat? Pak Muhyiddin. Tim Bakri. LC. Saya lupa ingat, Pak. Kalau Pak Nasir Maidin, ya saya dapat guru insya waktu itu, Pak Nasir Maidin. Oke, jadi ini sudah lama mengajar bahasa Arab. Tentu ada pengalaman mengajar bahasa Arab. Kendala-kendala pembelajaran bahasa Arab itu apa saja yang dialami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Adapun kendala saya selama saya mengajar bahasa Arab, yang pertama itu adalah peserta didik. Kebetulan waktu saya pertama kali masuk mengajar itu saya mengampu kelas 7. Nah, pada siswa kelas 7 itu masih banyak karena latar belakangnya anak-anak semua rata-rata SD. Jadi pada saat dia masuk di MTS belajar bahasa Arab itu kosakata terkait bahasa Arab itu masih sangat-sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu adalah masalah waktu itu, Pak. Untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya saya tetap melanjutkan pembelajaran sebagaimana pada umumnya. Kemudian saya lebih menekankan pada waktu itu saya lebih menekankan yang namanya penghafalan mufradat terhadap peserta didik khususnya kelas 7 MTS. Kemudian di samping itu, saya juga terkadang melakukan pembinaan tersendiri. Misalnya sepulang sekolah, saya biasa mengadakan semacam bimbingan belajar untuk kelas 7. Karena kalau kita mau menggunakan waktu yang hanya 3 jam dalam 1 minggu itu untuk satu kelas itu saya rasa sangat-sangat terbatas. Jadi makanya saya ambil inisiatif untuk mengadakan pembelajaran sore. Seperti itu, bimbingan sore maksudnya, Pak. Untuk pendalaman pembelajaran anak-anak untuk bahasa Arab. Semua kelas? Kalau semua kelas sepertinya tidak, Pak Dokter. Artinya saya mengambil setiap kelas itu mungkin sekitar 5 orang, karena kebetulan saya mengajar 7 kelas. Yeah. Oh. Kemudian saya jadwalkan. 7 kelas? Waktu itu, Pak, saya mengampu kelas 7 semuanya. Iya. Yeah. Jadi saya jadwalkan. Banyak siswanya di sana ya?
Alhamdulillah Pak, untuk MTS 1 Sidrap waktu itu 7 kelas. Kalau sekarang itu Pak, di MTS 1 Jenek Ponto itu bahkan lebih banyak lagi, ada 11 rombal untuk kelas 7. Bukan bentuk pondok itu. Bukan Pak, bukan negeri. Dia MTS negeri ya. Iya, MTS negeri Pak. Jadi di Jeneponto itu sekarang berapa guru bahasa Arabnya? Untuk guru bahasa Arab di kelas di MTS 1 Jenek Ponto itu ada 4 guru bahasa Arab. 4. Jadi yang sudah kelas 8, 9 itu sudah bisa membaca tema kelima bahasa Arab atau bagaimana? Untuk kelas 8 dan 9 masih ada Pak, masih ada beberapa siswa yang belum terlalu lancar membaca atau belajar bahasa Arab dikarenakan basicnya lagi. Ada yang bahkan masih ikro. Ya, jadi itu adalah tantangan bagi kami bagaimana bisa ananda kita itu supaya bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Seperti itu Pak Dokter. Tapi jadi untuk alumninya ya Pak Dokter, alumninya juga ada yang keluar masih belum bisa membaca tes Arab. Untuk alumni Pak Dokter, artinya kami di madrasah setiap siswa sebelum dia selesai itu diwajibkan harus bisa membaca Al-Quran. Seperti itu Pak Dokter. Meskipun tidak selancar dengan teman-teman yang lainnya, setidaknya dia sudah bisa membaca. Itu adalah suatu keharusan bagi madrasah kami Pak. Harus bisa membaca. Oh iya. Tidak ada yang kegiatan bahasa yang pernah dijuarai di manakah atau di tingkat manakah? Ada? Terkait juara belum ini Pak, artinya kami di sini baru mau mulai terkait perkampungan bahasa Arabnya seperti itu. Untuk juara paling mereka Ananda semua juara pidato tingkat kabupaten. Ya, pidato. Pidato bahasa Inggris atau bahasa Arab? 3 bahasa Pak. Oh 3 bahasa. Iya. Oh iya oke. Oke selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ati, mungkin ada ini mengajukan pertanyaan, silakan Bu. Halo Ibu. Saya bersyukur Pak Dokter. Saya melanjutkan dari Pak Dokter Ustadzah Irma. Sekolah negeri dan siswanya lumayan banyak nih. Alhamdulillah. Terus kemudian ada berbagai kendala untuk bahasa Arab. Tidakkah mencoba membuat inspirasi bahwa bahasa kemudian menjadi program unggulannya madrasah, khususnya bahasa Arab? Karena kan sekolah negeri nih. Jadi adakah dari Ustadzah Irma karena sudah beberapa tahun juga di madrasah gitu membuat terobosan? Siapa tahu kemudian ketika menjadi program unggulan ada kesempatan tersendiri, ada biaya tersendiri sehingga kemudian bisa menjadikan ketertarikan anak-anak untuk belajar bahasa Arab. Insya Allah Ibu, ini kedepannya saya sudah ada berniat untuk melakukan hal tersebut. Karena meskipun sebelumnya saya sudah berusaha untuk menyampaikan ke pihak madrasah, tapi sampai saat ini sepertinya belum bisa direalisasikan. Tapi insya Allah saya akan terus berusaha. Semoga saya bisa mengaplikasikan apa yang saya niatkan sebelumnya terkait peningkatan pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Insya Allah, selamat berjuang. Insya Allah. Berikutnya Ustadzah Irma, bagaimana kemudian Ustadzah Irma punya pengalaman menerapkan teori belajar atau mungkin model pembelajaran
yang sangat menarik di kelas, kira-kira model pembelajaran apa atau teori belajar apa, terus step-stepnya yang dilakukan seperti apa? Eh, Syukran Ibu. Sebelumnya saya sudah berusaha untuk menerapkan terkait model pembelajaran problem based learning. Saya menggunakan model pembelajaran based learning, yaitu adapun langkah-langkahnya. Yang pertama itu untuk model pembelajaran based learning, langkah pertama yang harus dilakukan itu orientasi masalah. Ya. Kita harus mengetahui dulu apa masalahnya dalam pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu lanjut ke mengorganisasikan peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik setelah kita menyampaikan terkait masalah apa yang akan dibahas pada pembelajaran tersebut, kita lanjut ke kegiatan mengorganisasikan peserta didik, yaitu membentuk kelompok. Adapun dalam pembentukan kelompok ini, ya peserta didik itu dipilih secara heterogen. Artinya dalam satu kelompok itu tidak monoton semuanya pintar atau sedang. Jadi kita gabungkan antara yang memiliki kemampuan yang lebih dengan yang sedang, seperti itu. Itu untuk kegiatan mengorganisasikan peserta didik. Selanjutnya ada penyelidikan kelompok. Nah, pada kegiatan ini peserta didik melakukan diskusi terkait permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini Ananda melakukan diskusi, setelah itu mencatat apa-apa saja yang menjadi permasalahan atau yang akan dianalisis dalam kelompok tersebut. Kemudian setelah melakukan penyelidikan kelompok, setelah Ananda semua berdiskusi, lanjut di tahap selanjutnya, yaitu tahap mempresentasikan hasil. Setelah selesai menganalisis masalahnya mereka tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian setelah itu mengevaluasi. Setelah itu mengevaluasi hasil presentasi peserta didik. Seperti itu, Ibu. Karena saya beranggapan dengan menggunakan model seperti ini, peserta didik secara umum itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Karena sebelumnya menggunakan metode yang kurang efektif itu, jadi saya beralih ke problem-based learning ini, Bu. Alhamdulillah setelah dipraktikkan, diterapkan model pembelajaran seperti ini, alhamdulillah rata-rata anak-anak aktif dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu. Apakah PBL itu kemudian bisa diterapkan di semua maharoh dalam bahasa Arab atau hanya maharoh tertentu? Hanya maharat tertentu, mungkin bisa dikreasikan lagi model-model pembelajaran yang lain. Tidak cuma pada mahara itu saja. Yang pernah Ustazah Irma aplikasikan PBL itu di maharoh apa? Ya, termasuk ini di mahara istima. Mahara istima itu. Mahara istima. Ya. Ketika merancang perangkat pembelajaran, ada 13 komponen ya di Kurtilas. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita harus bisa menentukan tujuan pembelajaran secara sistematis. Nah, unsur-unsurnya apa, terus kemudian apa yang dilakukan sama Ustazah Irma agar sistematis dari KD sampai kepada penilaian. Jadi tujuan pembelajarannya yang tepat ketika mau ditentukan atau mau menentukan tujuan pembelajarannya yang tepat, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sama Ustazah Irma, ada unsur-unsur apa yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih Ibu. Adapun langkah-langkah saya dalam menyusun tujuan pembelajaran, yang pertama itu harus kita ketahui dulu kompetensi intinya, kompetensi inti. Setelah itu kita lanjut di kompetensi dasar.
kompetensi dasar. Kemudian dari kompetensi dasar itu, maka dilahirkanlah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, melalui dari indikator pencapaian kompetensi itu, sehingga kita bisa membentuk yang namanya tujuan dari pembelajaran. Seperti itu jawaban dari saya, Ibu. Ustazah Irma pernah dengar ada unsur-unsur yang disebut dengan A, B, C, dengan D? Kalau unsur A, B, C, dan D, saya pernah mendengar, Ibu, cuma sepertinya saya kurang mendalami. Tapi yang saya ingat saja, Ibu, KB, untuk A, B, C, D itu, yang saya tahu kalau A itu adalah audiens, yaitu terkait peserta didik. Kemudian kalau B itu behaviorisme, kalau tidak salah, Ibu, mohon maaf, bisa diluruskan kalau memang kurang tepat. Behaviorisme terkait kalau behaviorisme itu terkait dengan apa ini perubahan tingkah laku kalau tidak salah, perubahan tingkah laku. Kemudian kalau C kalau tidak salah itu kognitif, ya Ibu. Kognitif terkait pengetahuan peserta didik. Kalau D itu sepertinya saya ini, Bu, lupa ingat ini unsur bagian D-nya. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Mohon maaf kalau memang ada salah, bisa diluruskan. Baik. Ustazah Irma pernah membuat LKPD? Pernah, Bu. Ya. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menyusun LKPD dan harus ada apa saja di dalam LKPD itu? Baik. Baik, Ibu. Saya pernah membuat LKPD, apa-apa saja yang perlu atau yang harus ada dalam LKPD tersebut, yakni sesuai dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik sebelumnya. Jadi misalnya ini kita menggunakan atau kita membahas terkait materi istimewa. Nah, kompetensi apa atau tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pada pembelajaran istimewa tersebut, maka itulah yang akan kita masukkan ke dalam LKPD peserta didik. Bagaimana kita bisa mampu mengukur kemampuan peserta didik terkait dengan materi yang kita sampaikan pada waktu itu. Seperti itu yang saya ketahui, Bu. Mungkin Pak Dokter bisa melanjutkan? Saya lanjutkan, Ibu Irma. Ya, Pak Dokter. Mau apa metode-metode penyampaian materi? Alhamdulillah bagus. Nah, kita ada kata yang mengatakan al-maddatu ahammu minat thariqah. Materi lebih penting daripada metode. Nah, ini saya masuk pada metode pembelajaran materi bahasa Arab. Nah, kita dalam bahasa Arab penggunaan isim isyara itu misalnya haza hazihi, dia beda-beda tapi maknanya sama, ini. Iya, Pak. Ya, Pak. Zalika tilka. Ini bagaimana caranya Ibu Irma menyampaikan ke siswa penggunaan isim isyara ini? Baik, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dokter. Terkait penggunaan isim isyarah terhadap peserta didik, saya langsung mempraktikkannya langsung kepada peserta didik, Pak Dokter. Seperti ini, misalnya
penggunaan haza dan hazihi kan artinya sama. Satu yang membedakan itu satu untuk muzakkar, satu untuk muannas. Nah, saya praktekkan langsung ke siswanya. Misalnya, saya tunjuk orangnya, Ananda, kalau misalnya kita mau menggunakan kata tunjuk haza, itu harus disesuaikan dengan orangnya. Misalnya, haza Ahmad. Kemudian saya ambil contoh lagi ke perempuan, siswa perempuan saya. Kalau misalnya kita mau menggunakan kata tunjuk hazihi itu untuk perempuan, jadi harus disesuaikan dengan orangnya. Misalnya hazihi Fatimah, seperti itu. Begitupun kalau kita menggunakan kata tunjuk zalika tilka, harus juga disesuaikan dengan penggunanya. Misalnya zalika Fauzan, kemudian tilka Maryam misalnya. Nah, kemudian harus juga dibedakan. Kalau haza dengan hazihi itu digunakan untuk jarak dekat. Sedangkan zalika tilka itu digunakan untuk jarak jauh. Kalau misalnya, kemudian saya praktekkan lagi sama siswa, Pak Dokter. Satu saya saya panggil di samping saya, yang satunya lagi ada di belakang, yang duduk di bagian belakang. Kemudian saya praktekkan. Nah, penggunaan haza untuk perempuan seperti ini. Haza Fatimah. Karena dia dekat dari saya, sehingga saya menggunakan haza. Saya menggunakan hazihi Fatimah. Karena dia dekat dari saya. Beda kalau misalnya siswa yang ada di belakang sana, Ustazah menggunakan tilka. Kenapa? Karena dia jaraknya jauh dari Ustazah. Seperti itu untuk penggunaan hazihi dengan tilka. Begitupun dengan penggunaan kata tunjuk haza dengan zalika. Saya panggil lagi siswa laki-laki, Pak. Ada saya panggil di samping saya, kemudian ada saya jadikan contoh yang berada di bagian belakang kelas. Ya, jadi yang dekat itu saya gunakanlah kata tunjuk haza, arham misalnya, kemudian yang jauh saya gunakan zalika Ahmad. Sehingga anak-anak sepertinya lebih mudah memahami kalau saya langsung mempraktekkan orangnya. Seperti itu jawaban dari saya, Pak Dokter. Terima kasih. Tapi kalau mau mengatakan ini kursi, ini kitab, bagaimana? Ini kursi, ini kitab. Oke, kita juga harus saya juga menjelaskan seperti ini, Pak Dokter. Terkait kalau itu tadi untuk penggunaan untuk benda hidup. Kalau misalnya untuk benda mati seperti kursi, papan tulis misalnya, ya saya juga tetap menggunakan alat peraga yang ada di dalam kelas peserta didik. Misalnya kursi yang ada di samping saya menggunakan haza kursiun. Sedangkan jam dinding yang ada di belakang kelas itu saya gunakan isim isyarah tilka saatun. Saya tetap menggunakan alat peraga yang ada di dalam kelas anak-anak. Kemudian saya praktikkan terkait penggunaan haza-hazinya itu, Pak Dokter. Kemudian saya jelaskan kalau misalnya hazihi dengan tilka itu digunakan untuk bendanya dalam bentuk muannas, kemudian untuk isim isyarah haza dengan zalika itu kita harus tetap menggunakan digunakan pada benda yang unsurnya muzakkar. Seperti itu, Pak Dokter. Jadi yang muzakkar, misalnya benda yang muzakkar dan yang muannas yang mana? Misalnya Pak Dokter, saya kasih contoh. Haza maktabun. Nah, maktabun itu saya sampaikan ke anak-anak. Apakah maktabun itu berjenis perempuan atau laki-laki? Kan biasanya kan kalau saya menjelaskan kalau misalnya yang muannas itu ada tanda tun di belakangnya. Jadi kalau maktabun apakah ada tun di belakangnya? Kalau tidak ada berarti dia itu muzakkar. Kalau ada tun misalnya saburatun, karena ada tun di belakangnya atau di akhir katanya, maka dia itu menunjukkan muannas. Maka kita harus menggunakan isim isyarah yang menunjukkan muannas juga. Kalau tidak ada tamar butonya atau tun di belakangnya, kita harus menggunakan isim isyarah yang menunjukkan muzakkar. Seperti itu, Pak Dokter. Nah, benda itu kan tidak berakal. Iya betul, Pak Dokter. Kenapa dikatakan
Eh, begini Pak Dokter, sepemahaman saya terkait itu, saya mungkin mungkin apakah cara saya mungkin kurang tepat, tapi selama ini saya gunakan hal seperti itu Pak Dokter. Saya cara membedakan antara benda yang muzakkar dengan muannas yang menunjukkan muannas. Seperti itu Pak Dokter, sekiranya jawaban saya kurang tepat mungkin bisa diluruskan. Jadi kalau ada yang mengatakan berarti itu papan tulis perempuan dong, karena dia pakai tamarbut dan juga disebut muannas. Menunjukkan muannas dalam artian di sini saya spesifikasi ada untuk benda hidup dan ada juga untuk benda mati. Seperti itu yang saya jelaskan Pak Dokter selama ini. Oh, misalnya ini Yeah. kan hia untuk laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya huwa untuk laki-laki, jenis laki-laki. Ya. Iya, jenis perempuan. Jadi kalau misalnya dibaca qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu. Ya. Apakah disebut itu? Bisa diulang Pak Apa? Dokter? Ya. Kalau Allahu itu apa disebut jenis laki-laki? Tidak Pak Dokter. Dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Tuhan yang Maha Esa. Huwa itu sepemahaman saya tidak bisa ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Seperti itu Pak Dokter. Oh, tidak. Oh, jadi huwallazi khalaqalakum fil ardi. Dialah yang menciptakan semua apa yang ada di langit, berarti bukan laki-laki dia. Sepemahaman Jadi biasanya itu biasa kan ada siswa yang bertanya, berarti Allah itu apa laki-laki karena dia menggunakan damir itu. Jadi ini kita jawab bahwa ini hukumnya saja. Ya, Pak Dokter. Dan Ya, hukum lafaznya saja muzakkar, tapi tidak disebut sebagai laki-laki seperti laki. Iya Pak Dokter. Ya. Oke, misalnya kalimat ini saya mengatakan hal antara eta tilmizan fil maktabi atau fil fasli. Bagaimana cara Anda menjelaskan? Atau saya mengatakan a atau a anta atau a hal. Bagaimana cara menjelaskan itu? Ra'aita, hal antara ra'aita tilmizan madrasah. Terkait penggunaan kata ra'aita ya Pak Dokter. Iya. Kan dalam pembelajaran bahasa Arab sebelumnya kan dijelaskan terkait apa namanya kaidah-kaidah apakah itu fiil madi ataukah fiil mudhari. Kemudian dalam fiil madi dan fiil mudhari itu juga terdapat domir, ada domir huwa, ia, anta, anti dan seterusnya. Kemudian saya jelaskan kalau misalnya ro'a itu artinya fiil madi. Kalau misalnya ro'a itu dia menggunakan domir anta sehingga cara atau perubahan katanya itu menjadi ro'aita. Seperti itu Pak Dokter yang saya bisa terima, yang saya bisa cerna. Hal ro'aita. Tilmizan, kalau saya baca tilmizan, apakah bacaan saya salah atau benar? Tilmizan atau tilmizu? Yang benar itu adalah tilmizan. Karena kenapa? Tilmizan itu kedudukannya sebagai maf'ulun bi.
Sehingga kalau ada kata dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih, maka baris akhirnya itu berbaris fathah. Seperti itu, Pak Dokter. B. Iya, Apakah maf'ulun bih. selamanya fathah? Tidak ada kata tertentu yang tidak menggunakan fathah. Atau tidak selamanya? Iya, Seperti apa misalnya? kalau tidak salah, contohnya itu seperti, tunggu saya ingat-ingat dulu, Pak Dokter. Saya pernah dapat materi ini. Saya misalnya mengatakan melihat dua siswa. Ini kan tadi satu. Iya, Ustaz. Ya, Iya, kalau benar. dua apa? Tilmiza. Tilmizani. Naam, tilmizani. Tilmizani. Kalau tilmizani apa namanya? Musanna atau apa? Dia Muannas, muzakkar. muzakkar, muannas, musanna. Naam, musanna, naam, musanna. Musanna, artinya dua siswa. Baik. Bentuk musanna itu apakah cuma tilmizani, muhammadani, thalibani, ustazani? Apakah cuma dua itu? Sepengetahuan saya, Pak Dokter, sampai sekarang masih seperti itu, Pak Dokter. Darisani, Olibani untuk busana. Kursiani, Kitabani, bani. Apakah cuma dua bentuk? Begitu. untuk busana, Pak Dokter, iya. Yang sepengetahuan saya. Oh, cuma dua bentuknya ya, dah. Musana itu cuma begitu. Ra'aitul muslimani fil masjidi. Begitu. Nah, ya Pak Dokter. Ya, bentuknya begitu. Nah, mana bentuk apa? Kan dia maf'ulun bih. Ya, ya. Mana garis fathahannya ini berbaris bawah. Muslimani. Oke, saya mohon maaf, mohon bisa diluruskan kalau saya kurang tepat. Sepengetahuan saya, kalau misalnya dia dalam bentuk musanna, kalau tidak salah itu nunnya dihasbunkan. Jadi muslimah fil Ah, masjid. muslimah fil masjidi. Apa yang menyebabkan dihilangkan nun? Tunggu dulu. Artinya saya salah ini. Apakah benar itu maf'ulun bih? Ra'aitul muslimani fil masjid. Roa itu. Iya Pak Dokter, Iya, fi'il fa'il kan? Ra'aitu. Naam, fi'il fa'il dan maf'ulun bih. Apa tanda nasabnya? Mesti Kalau fil masjidi, kenapa fil masjidi? kenapa fil masjidi? Karena fil masjid itu dia diawali oleh harfun jar atau huruf jar. Yang mana apabila ada kata diawali dengan huruf jar, maka baris akhirnya itu berbaris kasrah. Baris. Selamanya berbaris kasrah kalau ada huruf jar. Tidak Pak Dokter, ada kata yang tidak berubah baris akhirnya seperti fi makkata.
Oh, fi Makkah, di Makkah, di Mekah. Ya, na'am, tadi kata. Oh, cuma itu dua itu. Kalau misalnya ra'aitul, kan ini kalimat ra'aitul muslimani fil masjidani. Saya